Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang lampu disco ya. Oke, jadi video kali ini saya akan membagikan tutorial ya. Tutorial bagaimana caranya modif lampu disco biar bisa ditancapkan ke aki ya, ke tegangan 12 volt atau ke aki di mobil mungkin ya. Jadi videonya ini nanti cara modif ya, cara memodif lampu disco, lampu LED disco seperti ini agar bisa dipasang di tegangan 12 volt ya, atau bisa dipasangkan di mobil dengan tegangan aki ya, tegangan baterai 12 volt. Ini mereknya Solmor ya. Coba saya nyalakan dulu ya. Nah itu seperti itu, nyala LED-nya, nyala lampu diskonya ya. Di bagian bawah sini ada lampu running LED-nya sebagai tambahan lampu hias diskonya, dan bagian atas adalah lampu disko yang utama atau lampu yang biasa di yang kafe-kafe ngono kayak muter-muter. Oke, ini jerune dinamo nih, kayak lihat. Ya kelihatan di kamera ya, lihat tuh, kelihatan ya di kamera. Di dalam sana ada lampu yang bergerak rotari atau muter gitu ya. Lampunya bisa berganti-ganti tuh, lihat tuh lampunya. Kalau nggak izinkan ayah, izinkan ibu, relakan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah ayo maju serba serbu, tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau darah menetes di medan perang demi agama, ku rela berkorban. Maju ayo terus maju, singkirkanlah dia kikis habislah mereka. lampunya bisa berganti-ganti tuh, lihat tuh lampunya. Kalau nggak salah dia pakai lampu HBL ya, yang warna-warni. Oke, untuk memodif lampu disco ini agar bisa ditancapkan ke aki atau bisa dinyalakan menggunakan tegangan 12 volt, maka kita butuh sebuah konverter, bukan konverter ya, step down ya, step down converter seperti ini. Modul step downnya akan saya buka dulu. Jadi fungsinya apa bang, kok harus menggunakan step down? Karena ini kan dia aslinya menggunakan tegangan AC PLN ya, 220 volt untuk menyalakan LED-nya. Nah, karena nanti dimodif biar bisa nyala menggunakan tegangan 12 volt, maka butuh rangkaian penurun tegangan atau step down ya. Pakai step down seperti ini biar lebih stabil, karena dia tegangannya kalau nggak salah 5 volt ya di rangkaiannya itu. Untuk menggantikan power supply yang awalnya itu menggunakan tegangan AC PLN 220 volt AC, nanti ditambahkan step down. Apa? Ngoten. Lampune wicak. Disco. Oke, langsung aja kita bongkar ya lampu diskonya ini. Ini dicopot dulu skrupnya. Terus nanti akan saya informasikan lagi skema pemasangan step downnya ini ya, biar bisa menyalakan lampu disco menggunakan tegangan 12 volt. Oke, lanjut, dan jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video. Oke, setelah dibongkar ini, copot skrupnya, penutup bawah seperti ini rangkaiannya atau komponen-komponennya ya. Ini ada PCB, dan ini LED-nya yang tadi yang muter di bawah, running LED-nya ada sangat banyak ini ya, banyak sekali LED RGB tadi ya, warna merah, hijau, biru. Di sini juga ada mic kondensornya juga, lihat. Nah itu ya, ini mic kondensor mungkin untuk apa ya,
penerima sinyal suara. Untuk seterusnya diolah di bagian IC sini. Jadi biar lampunya bisa mengikuti suara yang diterima ya, mengikuti suara musik mungkin. Seperti itu kalau biasanya ya. Seperti di lampu tembak panggung itu, lampu LED par itu kan ada mic kondensornya, ada mic untuk menerima sinyal audio biar lampunya itu bisa sesuai, bisa mengikuti suara musiknya gitu ya. Terus di sini ada rangkaian power supply. Di sini lihat ada trafo Verit ya. Ini trafo SMPS, dia menggunakan switching mode power supply, jadi rangkaian cukup kecil power supply-nya. Di sini kalau dilihat dari tegangan dari elko ya. Lihat ini ada elko sekunder, yang besar ini adalah elko primer, teman. Elko primer itu tegangannya 400 voltan elkonya ya. Ya ini udah pasti elko primer, nggak usah terlalu diperhatikan ya. Yang kita fokus di bagian sekundernya, output power supply ya. Di sini ada 2 elko yang berjejer, yang sini itu nilainya lihat ya. Nilainya berapa tadi kita? Kelihatan ya. 1000 mikrofarad 10 volt yang ini. Yang ini 1000 mikrofarad 10 volt, yang ini juga sama ya. Yang ini juga sama 1000 mikrofarad 10 volt. Berarti tegangan di sekunder power supply atau tegangan power supply untuk menyalakan LED diskonya ini, menyalakan rangkaian itu sekitar 5 voltan ya, karena di sini dia menggunakan elko 10 volt. Berarti tegangan yang difilter atau yang melewati elko itu berarti di bawah 10 volt. Kalau 10 elkonya 10 volt itu biasanya ini pengalaman saya ya, itu tegangannya sekitar 5 voltan ya. Kalau untuk elko 10 volt, kalau elko 16 itu bisa jadi 8 volt. Tapi ini elkonya dua-duanya 10 volt, berarti kira-kira tegangannya sekitar 5 voltan ya. Di bagian bawah ada banyak sekali IC program ya, IC driver dan IC program. Ini yang banyak, ini yang di pinggir-pinggir ini IC driver, karena dia outputnya pin kaki IC-nya menuju ke setiap masing-masing LED. Lihat ini IC drivernya, dia menggunakan IC driver apa ini? Kita ora ya, kita enggak. Nah itu ya, seri IC-nya itu 74HC ya, 74 ndira kita. Nah 74HC itu ya, 74HC 5950 ya, sering digunakan untuk IC driver LED seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 IC driver di sini. Terus yang kecil yang ini IC program. Oh ya, raketa IC sini. Yang kakinya 8 ini apa ya? Oh, raketa ini. Waduh, raketa ini IC-nya apa ya? Oh, yang ini 8, yang kedua IC kecil ini, yang kakinya 8 ini nggak begitu kelihatan ya nomor serinya. Mungkin teman-teman ada yang tahu, silahkan komentar. Ada dioda brake di sini. Nah, ini yang kakinya 4 ini dioda brake dari tegangan AC PLN ya, untuk disearahkan dan masuk ke elko primer tadi. Oke, di bagian sini ada dinamo atau motor DC ya. Ini seperti dinamo atau motor di bagian DVD ya, DVD VCD ya, pemutar kaset itu, pemutar DVD player ya, seperti ini dinamonya, persis banget. Ini mungkin ya 5 volt, karena seringnya dinamo seperti ini 5 volt ya. Ini untuk penggerak lampu disco yang ada di dalam sana. Tuh lihat ya, tuh lampunya HPL tuh, kelihatan ya dari kacanya ini ya, itu kelihatan ya di kamera jelas banget tuh lampunya. Di sana juga ada lampu 1, 2, 3, 4, ada 4 LED ya. 1 yang itu yang ada kuningnya, terus ini banyak ding, 1, 2, 3, 4, 5. Oh ada 5 teman kalau nggak salah. Oke, langsung aja kita ke pemasangan ini ya, modul step down nya ini. Tak buka esek lur. Di
sini saya menggunakan modul step down yang sering digunakan ya, yaitu LM2596S. Ini IC-nya. Step down modul LM2596S ya. Ini maksimal 3 ampere kalau nggak salah. Kalau yang 5 ampere ini induktornya bentuknya kawat ya, bukan seperti ini. Induktornya warna hitam, ini sekitar 3 amperean maksimal. Nanti inputnya ini di sini ada pin input ya. Ini pin input negatif, ground, bukan negatif ya. Sebenarnya bener itu ground bukan negatif. Ya, yang sebelah sini positif. Ini output ground. Ini output positif. Nah, output positif dan groundnya nanti outputnya nanti masuk ke elko tadi teman ya. Ke elko sini. Ke elko sekunder power supply. Nah, biasanya di sini mendapatkan jalur dioda ini. Di sini ada satu dioda yang besar, ini adalah dioda ultrafast atau dioda penyearah dari output trafo ferrit. Output trafo SNPS masuk dioda. Nah, outputnya ini yang pin katoda, kaki katoda yang ada garisnya itu output positif menuju elko ini. Lihat ya. Lihat nih. Ini kakinya tadi dioda, dia masuk ke elko ya. Bener ya. Nah, ini elkonya. Tuh, lihat. Ini positif masuk ke elko, atau data tadi masuk ke elko positif. Oke, bener. Saya pasang dulu teman, nanti akan saya jelaskan lagi. Dan nanti inputnya ya, inputnya nanti ya input tegangan 12 volt dari aki tadi. Nanti disesuaikan aja tegangannya ya. Kalau 5 volt kurang ya ditambah sedikit lah. Oke teman, sebelum melakukan pemasangan kabelnya, kabel output dan kabel input ke bagian tadi lampu diskonya, rangkaian diskonya, kita sesuaikan dulu ya, kita atur dulu, kita set dulu si modul step down ini biar dia mengeluarkan tegangan di outputnya sini, tegangannya stabil di 5 volt ya, atau 4,9 volt. Pokoknya batasnya nggak boleh lebih dari 5,5 volt ya. Batasnya 5,2 volt itu masih bisa, tapi usahakan outputnya ini bersih 5 volt atau 4,9 volt ya. Oke, di sini kita butuhkan power supply atau tegangan langsung dari aki ya. Ini japit buaya ini hitam dan merah, ground dan positif. Tegangannya adalah 12 volt, 12,5 volt ya, atau tegangan aki mobil, atau kita set aja dari tegangan 14 volt ya. Nah, 14 karena aki mobil atau tegangan kelistrikan di mobil saat posisi mesin menyala, dan ketika RPM tinggi maka tegangan maksimal adalah 14 volt biasanya ya. Kita sesuaikan aja biar dia tetap di 5 volt. Nah, nanti untuk settingnya di sini, lihat di sini ada trim pot seperti Putin Show, tapi ini trim pot ya. Nanti pakai obeng min kecil, terus nanti puter. Kalau nggak salah muternya ngiri ya. Kadang-kadang ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, beda-beda. Nanti disesuaikan aja, pokoknya diputer biar nanti pas di 5 volt. Ini saya sambungkan dulu input positif ke positif, jangan sampai kebalik karena kalau sampai kebalik nanti IC-nya ini bisa jedot, bisa rusak ya. Karena IC-nya ini tidak ada pengamannya, nggak seperti modul yang mahal itu ya. Kan beda-beda, setiap modul seperti ini mempunyai harga yang berbeda-beda ya. Tergantung dari spesifikasi IC step down-nya. Di sini lampu biru udah nyala, menandakan dia step down-nya sudah mendapatkan tegangan input. Terus di outputnya kita taruh voltmeter. Di sini pakai multitester aja. Ini ya. Nah, ini outputnya dia standar masih 13,6 ya. Masih mengikuti tegangan yang input. Coba kita putar ini biar dia sesuai di 5 volt. Kita putar pelan-pelan. Waduh, malah copot. Ini angel. Nah, pasang lagi. Jret. Kita putar ke kiri, teman. Nah, oh ya, dia ke kiri, teman, berarti dia ke kiri. Kita coba putar lagi. Nah, dia akan terus turun, tegangannya akan terus ngedrop sesuai putaran trimpot ke kiri ya, berarti ya. Disesuaikan aja, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, soalnya beda-beda. Ada yang trimpotnya mutar ke kanan, ada yang ke kiri. Disesuaikan aja lah. Kalau yang modul ini ke kiri, dia tegangannya ngedrop 10 volt. Aduh, angel ram toh.
Nah terus ngedrop sampai 5 volt. Pengen rapi enak ya. Nah 5 volt. Oke di 5 volt ya. Set. Oke pas di 5 volt ya, lihat 5.0 5 volt pas. Kita set di 5 volt aja biar lebih aman ya, atau 4,9 atau 4,8 boleh, yang penting tidak lebih dari 5,5 volt. Oke lanjut kita ke pemasangan kabel ke bagian rangkaian lampu diskonya. Oke lanjut. Oke lur, oke mas bro, ini yang kabel output ya, kita pasang dulu ya, jangan sampai kebalik ya. Input dari tegangan 12 volt atau tegangan inputnya, masukannya ya dari aki atau dari power supply. Yang outputnya, nah ini jangan sampai kebalik, output positif ya, output positif saya beri kabel menuju ke kaki katoda dioda ini. Kaki katoda dioda dapat positif ya ini, atau di solder di positif elko juga boleh ya ini ya, ya kaki katoda positif menuju positif elko, kaki katoda dioda yang menuju kaki positif elko. Sedangkan yang ground ya ini jangan sampai kebalik ya, positif dan groundnya kalau sampai kebalik nanti IC-nya bisa rusak, nanti bahaya ya, bisa fatal. Yang ground masuk ke ground. Nih ground ini ya di sini. Oke jelas, ground ini positif, ini ground. Ground ini menuju kaki negatif elko ini 5 volt ya, berarti udah disetting 5 volt. Sekarang kita pasangkan kabel untuk inputnya. Saya pasang dulu, inputnya sama ya, dikasih kabel 2 positif dan negatif nanti untuk tegangan masukannya. Ini nanti akan saya pasang di sini, sebelah sini ya. Nah seperti ini. Untungnya dia masih ada tempat ya, masih ada ruang atau tempat yang ya cukup untuk menempatkan atau untuk ngelem ini nanti ya, dipasang di sini modul step down-nya. Nah, ini LM2596 DC to DC converter. Ditaruh di sini terus dilem, nanti tinggal dipasang kabel inputnya. Udah jadi, cuma simpel itu ya. Sesimpel itu cara modifnya. Oke, pasang dulu. Oke, sudah terpasang untuk kabel inputnya ya, positif dan ground. Ini kabelnya. Ini kabelnya sama warnanya. Usahakan temen kalau masang kalau teman-teman gini ya sarannya, kalau teman-teman masih pemula atau masih belajar tentang elektronika ya, belum begitu ahli, maksudnya biar nggak bingung, biar lebih mudah, teman-teman bisa menggunakan kabel dengan warna yang berbeda. Mungkin bisa merah dan hitam, atau biru dengan hijau, atau biru dengan merah. Itu kan bisa membedakan antara positif dan groundnya ya. Kalau ini saya memakai kabel yang warnanya sama, nggak masalah ya, karena udah terbiasa seperti ini. Ini yang positif saya beri bundelan seperti ini masuk ke inputnya. Dan saya ingatkan lagi, saya kasih saran ya untuk pemasangan modul step down, khususnya yang modul step down seperti ini, itu di bagian diodanya sini. Diodanya sini disolder ulang, lihat di sini ada dioda di bawah IC step down, itu dikasih solderan atau ditambahkan solder lagi ini. Nah kenapa bang kok ditambahkan solderan? Nah ini pengalaman saya karena modul step down seperti ini yang murahan seperti ini ya, itu sering sekali lepas di solderan diodanya, karena dia kalau posisi dapat tegangan bekerja itu diodanya ini panas, maka solderannya akan kendor dan lepas diodanya, nanti akan merusak rangkaian. Daripada nanti rangkaian step downnya rusak dan merusak bagian lampunya atau outputnya jadi over, itu mending ditambahkan solderan lagi seperti ini. Tinggal ditempel di sini. Oke teman, sudah jadi ya, sudah saya bungkus ini. Oke, ini kabelnya udah saya keluarkan. Oke, saya coba. Ini dari output power supply ya, 12 volt. Saya gunakan power supply karena daripada buka kap mobil. Ini 12 volt ya. Saya coba tes dulu, cek dulu tegangannya. Saya buktikan bahwa ini benar-benar tegangan 12 volt ya. Ya, 13,6 volt. Ini asli ya tegangannya. Asli tegangan
12 sampai 14 volt. Nah, coba ini ground yang positif tadi saya bundel seperti ini, coba nyalakan. Nah itu kedip, ini asli ya, bukan rekayasa. Ya tangan saya ini megang probe merah positif, saya tempelkan di kabel input yang ke step down tadi. Nah itu, oke saya coba lagi, cerik. Nah oke sudah nyala ya. Lampu LED diskonya atau lampu diskonya seperti ini sudah nyala, sangat terang ya. Lihat yang lampu bawah running LED-nya itu sampai seperti itu. Wah, kecolop. Ini yang atas. Dia bisa mengikuti suara musik ya, bisa mengikuti sinyal audio atau musik. Ini bisa ditancapkan flash disk. Oke, yang penting sudah nyala dulu dan siap dikembalikan, siap bayaran. Oke, jadi cukup seperti itu video kali ini teman-teman, cara modif atau mengubah tegangan yang aslinya 220 volt bisa dinyalakan menggunakan tegangan 12 volt atau dipasang di mobil sudah bisa ini ya. Jadi yang colokan utamanya ini masih bisa digunakan ya. Colokan utamanya juga masih saya pasang, jadi nggak saya ubah. Cuma saya modif tadi, saya tambahkan rangkaian step down. Untuk steker utamanya ini masih bisa dinyalakan pakai listrik ya. Ini saya matikan, coba saya nyalakan pakai tegangan AC PLN. Tancapkan, masih bisa ya. Pakai listrik masih bisa, pakai tegangan 12 volt DC masih bisa, juga bisa. Oke, sekian video kalian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran Salawase, NU Salawase, jos.